Peta Perjalanan Al-Mustafa. Kawan-kawan, tidak semua ujian datang dalam bentuk pedang dan peperangan. Ada ujian yang jauh lebih menyakitkan. Ujian yang menyerang kehormatan, keluarga, dan harga diri. Inilah peristiwa hadis Al-Ifk, fitnah besar yang terjadi pada tahun 5 atau 6 Hijriah, sepulang Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari perang Bani Mustalik. Semua bermula ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah SAW, tertinggal dari rombongan karena mencari kalungnya yang hilang. Ia kemudian diantar pulang ke Madinah oleh Safwan bin Al-Mu'attal, seorang sahabat yang dikenal jujur dan amanah. Namun, disinilah ujian itu dimulai. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kaum munafik, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menyebarkan fitnah keji. Isu pun menyebar dari mulut ke mulut, bahkan sebagian sahabat sempat terpengaruh karena tidak melakukan tabayun. Rasulullah SAW tidak gegabah. Beliau tidak langsung menghukum. Beliau bersabar, menahan diri, dan menunggu petunjuk dari Allah. Selama hampir 1 bulan penuh, wahyu tidak turun, dan masa itu menjadi hari-hari paling berat bagi Rasulullah SAW dan keluarganya. Akhirnya, Allah menurunkan wahyu dalam surat An-Nur ayat 11-20. Allah membersihkan nama Aisyah dan menegaskan bahwa fitnah itu adalah dusta besar. Dari peristiwa ini, Islam mengajarkan, jaga lisan, klarifikasi berita, dan jangan pernah menjadi penyebar hoaks. Karena menjaga kehormatan, hifzul ird adalah fondasi masyarakat beriman. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW bersama para sahabat berangkat menuju Mekah dengan satu niat mulia, yaitu umroh secara damai. Tidak membawa senjata perang, hanya perlengkapan safar dan hewan kurban. Namun, kaum Quraisy menahan mereka di sebuah tempat bernama Hudaybiyah, di pinggiran kota Mekah. Disinilah diplomasi besar terjadi. Tokoh-tokoh penting hadir. Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat, Suhail bin Amr sebagai utusan Quraisy, serta para sahabat besar seperti Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Isi perjanjian ini terasa berat. Secara lahir, tampak merugikan kaum muslimin. Di antaranya, genjatan senjata selama 10 tahun, umroh ditunda ke tahun berikutnya, dan orang Quraisy yang lari ke Madinah harus dikembalikan. Banyak sahabat merasa kecewa. Namun Rasulullah SAW melihat jauh ke depan. Dan benar, setelah perjanjian ini, dakwah Islam berkembang pesat. Masyarakat mengenal Islam tanpa harus takut dan permusuhan. Allah bahkan menyebut peristiwa ini sebagai Fathan Mubina, kemenangan yang nyata dalam surat Al-Fath, mengajarkan bahwa kemenangan sejati tidak selalu diraih dengan peperangan, tetapi dengan kesabaran dan visi jangka panjang. Pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW memimpin pasukan menuju wilayah Khaybar. Khaybar adalah wilayah-wilayah yang subur dengan benteng-benteng kokoh serta pusat konspirasi yang terus mengancam Madinah. Mereka terlibat provokasi bahkan dalam perang Ahzab. Islam tidak tinggal diam. Dalam perang ini, Rasulullah SAW menyerahkan panji perang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Penaklukannya dilakukan secara bertahap dengan disiplin dan strategi yang matang. Satu demi satu benteng Khaybar pun terjatuh. Perang ini pun berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Namun Islam tidak menindas. Penduduk Khaybar tetap diberlakukan secara adil. Bahkan diajak bekerja sama dalam sistem pertanian yang berkeadilan. Peperangan ini mengandung beberapa faedah besar, yaitu ancaman dari utara Madinah berakhir, kesejahteraan umat meningkat, dan Islam menunjukkan wajah keadilan sejati. Pada tahun 8 Hijriah, Islam berhadapan dengan kekuatan dunia, yaitu Romawi Timur, Bizantium. Latar belakangnya adalah terbunuhnya utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Harits bin Umair al-Azdi. Pembunuhan duta adalah pelanggaran besar, dan Islam tidak bisa tinggal diam. Pasukan Muslim berjumlah sekitar 3.000 orang, harus menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya puluhan ribu. Satu persatu panglima gugur, di antaranya ada Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Kemudian, komando diambil alih oleh Khalid bin Walid dengan strategi yang cerdas. Ia berhasil menyelamatkan pasukan Muslim tanpa kehancuran total. Meski tidak merebut wilayah, Perang Mu'ta'ah adalah kemenangan moral. Islam kini diperhitungkan di dunia, dan dari sinilah lahir Khalid bin Walid yang merupakan pedangnya Allah. Kawan-kawan, inilah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari fitnah, diplomasi, hingga medan perang. Semua mengajarkan bahwa Islam dibangun dengan akhlak, strategi, dan keimanan. Karena sirah nabawiyah bukanlah sekedar cerita masa lalu, tetapi pedoman hidup bagi sepanjang masa. Peta Perjalanan Al-Mustafa. Halo para penjelajah sejarah. Kita kembali menyingkap babak paling krusial dalam Sirah Nabawiyah. Bukan hanya cerita kemenangan, tapi pelajaran tentang strategi, kesetiaan, dan pengampunan. Hari ini kita akan saksikan 3 peristiwa besar yang membentuk wajah peradaban Islam. Yang pertama, Fatah Makkah. Yang kedua, Perang Hunain. Dan ketiga, Perang Tabuk. Mari kita mundur ke tahun 8 Hijriah. Momen yang paling disebut sebagai titik balik paling menentukan dalam sejarah dakwah Islam. Inilah Fatah Makkah. Apa pemicunya? Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh kaum Quraisy. Mereka membantu sekutu mereka menyerang kabilah yang bersekutu dengan kaum muslimin. Ini adalah alasan sah bagi Rasulullah SAW untuk bertindak. Di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW bersama para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Ali, dan Khalid bin Walid, pasukan muslim yang berjumlah sekitar 10.000 orang bergerak. Strateginya senyap. Rasulullah ingin memasuki Makkah tanpa menumpahkan darah. Dan benar saja, penaklukan Makkah berlangsung hampir tanpa perlawanan. Rasulullah SAW memasuki kota kelahirannya dengan penuh ketawaduan. Beliau menundukkan kepala di atas untanya sebagai tanda syukur yang luar biasa kepada Allah. Momen puncaknya, Rasulullah memberikan amnesti umum. Beliau berucap, tidak ada balas dendam bagi penduduk Mekah. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah pun dihancurkan, dan Mekah kembali menjadi pusat tauhid. Pelajaran terbesar dari Fatah Makkah adalah runtuhnya kekuatan Quraisy dan tersebarnya Islam secara masif. Kemenangan sejati dalam Islam
dibangun di atas pengampunan, bukan pembalasan. Belum sempat menikmati euforia Fatah Mekah, ujian lain pun datang. Masih di tahun 8 Hijriah, gabungan kabilah Hawazin dan Sakif merasa terancam dengan kekuatan Islam. Mereka memutuskan menyerang duluan di lembah Unain. Muslim saat itu berjumlah 12.000 orang, jumlah terbesar yang pernah ada. Merasa unggul jumlah, sebagian dari mereka mungkin merasakan sedikit kesombongan, dan inilah yang menjadi masalah. Di awal pertempuran, kaum muslimin mengalami guncangan hebat. Musuh melancarkan serangan mendadak dari celah-celah lembah. Banyak pasukan yang kocar-kacir. Ini adalah ujian besar setelah kemenangan gemilang di Mekah. Perang Hunain memberikan pelajaran yang sangat berharga. Jumlah besar tidak menjamin kemenangan. Kesombongan sekecil apapun dapat melemahkan umat. Kemenangan mutlak hanyalah milik Allah, dan kepemimpinan Rasulullah mampu menyelamatkan pasukan di saat paling kritis. Tapi ada satu sosok yang berdiri teguh, Rasulullah SAW. Beliau memanggil para sahabat dan menguatkan barisan. Perlahan kaum muslimin kembali menguasai keadaan, hingga akhirnya mereka meraih kemenangan. Kita berlanjut ke tahun 9 Hijriah. Inilah Perang Tabuk, salah satu ekspedisi paling berat dalam sejarah Islam. Latar belakangnya adalah ancaman dari kekuatan besar kala itu, Romawi Timur atau Bizantium, yang dikabarkan sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang wilayah Islam. Kondisi perang saat ini sangat-sangat sulit, cuaca sangat panas, jarak tempuh sangat jauh, dan persediaan sangat terbatas. Pasukan muslim yang berjumlah 30 orang sampai dijuluki Jaisul Usroh atau pasukan dalam kesulitan. Namun semangat pengorbanan sangat luar biasa. Ada Abu Bakar dan Umar yang berlomba menginfakkan harta mereka, dan Utsman bin Affan yang memberikan bantuan logistik besar. Meskipun tidak terjadi pertempuran terbuka dengan Romawi, ekspedisi Tabuk mencapai tujuannya. Ia menunjukkan kekuatan dan kesiapan militer kaum muslimin. Banyak kabilah di utara Arab memilih berdamai dan tunduk tanpa peperangan. Dan yang tidak kalah penting, Tabuk menjadi momen terbukanya tabir kaum munafik yang enggan ikut berjihad. Faedah besarnya adalah penegasan bahwa jihad bukan hanya pertempuran fisik, tapi juga pengorbanan, kejujuran iman, dan keteguhan di masa sulit. Peristiwa ini memisahkan siapa yang benar-benar setia kepada Islam dan siapa yang hanya mengaku beriman di saat lapang. Dari Fatah Mekah yang penuh pengampunan, Perang Hunain yang menguji keikhlasan, hingga Perang Tabuk yang menguji kesetiaan, Sirah Nabawiyah adalah sumber hikmah tanpa akhir. Ini bukan hanya sejarah masa lalu, tapi cetak biru untuk kita hari ini. Sampai jumpa di kisah epik Sirah Nabawiyah berikutnya. Jangan lupa bagikan pelajaran ini. Peta Perjalanan Al-Mustafa. Kisah ini terjadi pada tahun 10 Hijriah atau tahun ke-23 kenabian. Di momen ini, Rasulullah SAW menunaikan haji, yang ternyata ini adalah haji pertama dan terakhir beliau setelah hijrahnya ke Madinah. Inilah yang kita kenal sebagai Haji Wada atau haji perpisahan.
Bayangkan, lebih dari 100.000 kaum muslimin dari seluruh jazirah Arab, mereka berduyun-duyun untuk datang. Mereka tidak hanya sekedar berhaji, tapi juga ingin melihat dan belajar langsung terkait tata cara ibadah haji langsung dari beliau. Dan ya, ini adalah lautan umat yang bersatu. Puncaknya adalah di tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah yang sakral. Di sana, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah khutbah yang benar-benar mengucapkan sejarah. Beliau menegaskan nilai-nilai yang universal seperti darah, harta, dan kehormatan. Karena setiap manusia adalah suci dan tak boleh disentuh. Beliau menghapus tuntas seluruh bentuk riba dan segala dendam masa jahiliyah. Yang paling penting, beliau menyatakan semua manusia adalah sama. Tak ada bedanya suku, bangsa, atau warna kulit. Beliau juga mengingatkan kita akan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Intinya, khutbah itu menegaskan bahwa pedoman hidup kita adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dan, tahukah kalian, di momen suci ini pula, wahyu Allah pun turun, menyatakan bahwa agama Islam telah disempurnakan. Dan ayat ini adalah isyarat kuat bahwa tugas kerasulan beliau telah mencapai puncaknya, dan masa beliau pun bersama umat di dunia akan segera berakhir. Haji Wada bukan perpisahan fisik, tapi penyatuan umat dan penegasan peta jalan kehidupan. Beberapa bulan kemudian, setelah kembali dari haji, Rasulullah SAW mulai merasakan sakit. Penyakit yang melemahkan ini berlangsung sekitar 2 pekan. Meskipun Rasulullah dalam kondisi sangat lemah, beliau tetap menguatkan para sahabat. Nasihat terakhir yang beliau sampaikan dengan penuh cinta kepada umatnya, yaitu jagalah sholat kalian, perhatikan hak-hak sesama manusia, dan perlakukan kaum muslimin dengan penuh kasih sayang. Dan pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di usia beliau yang ke-63 tahun, di mana di rumah istrinya Aisyah radhiyallahu anha, sang pembawa rahmat berpulang ke hadirat ilahi. Wafatnya beliau adalah guncangan yang sangat besar. Sahabat mulia seperti Umar bin Khattab sempat tak mampu menerima kenyataan itu, hingga akhirnya muncullah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang pemimpin yang sejati. Dengan pidato yang menenangkan umatnya, Abu Bakar menegaskan, siapapun yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Peristiwa ini adalah ujian keimanan yang paling besar, sekaligus penegasan bagi umatnya. Islam tidak bergantung pada satu sosok saja, melainkan pada wahyu Allah yang kekal. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, perhatian umat beralih kepada keluarga beliau yang kita kenal sebagai Ahlul Bait. Mereka memiliki kedudukan yang mulia karena kedekatan nasab dan pernikahan dengan Nabi. Ada istri-istri Nabi yang dijuluki dengan Ummahatul Mukminin atau ibu kaum mukminin. Sosok seperti istri Nabi Muhammad, yaitu Khadijah dan Aisyah, adalah teladan yang sempurna dalam keimanan dan akhlak. Lalu putri beliau, Fatimah Az-Zahra,
suaminya ada Ali bin Abi Thalib, serta kedua cucu kesayangan beliau, yaitu Hasan dan Husain. Mereka adalah simbol kesederhanaan, ketakwaan, dan kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya mengajarkan kita untuk mencintai keluarga beliau tanpa berlebihan. Dan tentunya kita harus selalu ingat bahwa ketakwaan adalah satu-satunya ukuran kemuliaan di sisi Allah. Dari tanah Arab yang pernah tenggelam dalam kegelapan, Allah menyalakan cahaya perubahan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah bangsa yang lemah dan terpecah bangkit menjadi umat yang kuat karena iman, persaudaraan, dan akhlak mulia. Sejarah membuktikan bahwa ketika kebenaran diperjuangkan dengan penuh keyakinan, tidak ada gelap yang mampu memadamkan cahaya. Perjalanan ini mengajarkan bahwa setiap langkah menuju kebaikan selalu diuji. Namun justru dari ujian itulah lahirlah keteguhan, keberanian, dan kemenangan yang bermakna. Islam tidak ditegakkan oleh keraguan, melainkan oleh hati-hati yang penuh keyakinan, pantang menyerah, dan selalu bergantung kepada Allah. Hari ini kisah ini sampai di akhir episode, tapi semangatnya harus tetap hidup. Jadikan Sirah Nabawiyah sebagai energi untuk bangkit, bergerak, dan berkontribusi. Karena selama iman dijaga dan nilai Islam ditegakkan, perjalanan perjuangan itu tidak akan pernah berhenti.